Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita, yang didasari dalam renungan santapan harian hari Jumat 23 Mei 2025. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Bilangan 21 ayat 21 sampai ayat yang ke-30. Kita akan membaca di dalam Bilangan 21 ayat yang ke-24. Demikianlah firman Tuhan. Tetapi orang Israel mengalahkan dia dengan mata pedang dan menduduki negerinya dari sungai Arnon sampai ke sungai Yabok, sampai kepada Bani Amon, sebab batas daerah Bani Amon itu kuat. Saudara, tema renungan kita hari ini adalah meyakini pimpinan Tuhan. Saudara dikasih Tuhan, Bilangan 21 ayat 21 sampai 30 diawali dengan pesan damai bangsa Israel kepada Sihon, raja orang Amori, memohon izin untuk mereka dapat melewati wilayah orang Amori. Meskipun bangsa Israel sudah mengambil sikap rendah hati dengan cara menegaskan bahwa mereka hanya akan melewati jalan raya saja dengan damai, namun Sihon menolak permintaan mereka. Maka Tuhan memberikan kekuatan kepada militer Israel untuk memerangi dan menaklukkan orang Amori, bahkan dapat merebut kota Hesbon, kota kediaman Raja Sihon. Kemenangan ini menunjukkan kesetiaan Tuhan dalam memenuhi janjinya untuk memberikan tanah kepada umatnya. Penolakan Sihon untuk membiarkan Israel lewat dengan damai mengakibatkan kekalahannya dan kehilangan wilayahnya. Saudara, sebagai pembaca kita diingatkan akan pentingnya menyelaraskan rencana yang kita miliki dengan tujuan Allah, supaya kita dapat memuliakan Dia. Mari kita belajar dari kisah kemenangan bangsa Israel dan mengimani bahwa Allah setia kepada umatnya. Sebagai seorang yang beriman kepada Allah yang hidup, kita diingatkan untuk terus peka terhadap tuntunan Allah dan mengikuti jalan kehendak-Nya. Doa adalah perwujudan dari kesiapan dan kerelaan untuk meletakkan kehendak kita di bawah kehendak Allah. Ketika sikap ini dilakukan, maka kita dapat menghindari tindakan atau sikap yang menolak tujuan Allah, karena kita paham bahwa penolakan semacam itu memiliki konsekuensi serius. Saudara, sebagai orang yang mengenal Allah dalam Kristus Yesus, kita diingatkan untuk menghadirkan Kristus sebagai pemimpin hidup kita. Melalui kematian dan kebangkitannya, Yesus sebagai Kristus yang dijanjikan telah mengalahkan dosa dan kematian. Pengorbanan Kristus Yesus di kayu salib menyediakan penebusan dan warisan baru bagi semua orang yang percaya pada karyanya. Kemenangan Kristus Yesus atas kuasa maut meyakinkan kita bahwa Allah pasti menggenapi janjinya dan bahwa kita umatnya dijamin mendapat tempat di dalam kerajaan-Nya yang kekal. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur ketika kami mengingat bagaimana kasih dan pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Tuhan, biarlah sebagai orang-orang yang percaya dan mengenal Engkau, kami senantiasa menghadirkan Kristus sebagai pemimpin hidup kami, yang terus menuntun perjalanan hidup kami. Ajar kami Tuhan untuk selalu melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan meletakkan kehendak kami di bawah kehendak-Mu.
Kami senantiasa mengikuti jalan-Mu, perintah-Mu, firman-Mu dalam kehidupan kami. Maka kemenangan yang dialami bangsa Israel pun boleh menjadi kemenangan hidup kami di tengah-tengah tantangan dan pergumulan yang kami hadapi. Kami percaya bahwa kami bersama dengan Tuhan, dan Tuhan yang akan menolong kami untuk bisa menang, melewati dan menghadapi setiap pencobaan hidup. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan yang selalu menguatkan dan meneguhkan kami. Ajar kami untuk tetap terus yakin bahwa Tuhan senantiasa memimpin, menolong, bahkan memberikan kami kemenangan. Terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur dan kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari telah menyapa kita. Selamat beraktivitas. Shalom. Tuhan Yesus memberkati.